Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hari ini saya kebetulan diamanahkan oleh Bapak Dikwan dan Putri membawakan materi prinsip pembelajaran mendalam sesuai dengan yang sudah kita pelajari kemarin dan yang disampaikan oleh Bu Eka, pemateri dari Bu Hermi, Pak Dikwan. Kalau misalkan pembelajaran mendalam ini berarti kita menerapkan pembelajaran deep learning. Apa saja Bapak Ibu prinsip pembelajaran mendalam yang sudah kemarin sempat disinggung-singgung? Ada BBM. Mungkin saya ingin bertanya dulu ya Bapak Ibu sama Bapak atau Ibu deh yang suaranya belum saya dengar. Mohon izin Bu Ari. Oke, terima kasih Bu Dian untuk kesempatannya ya. Jadi prinsip pembelajaran mendalam itu ada 3 yang kemarin disampaikan oleh moderator Bu Nabawi. Itu ada BBM. Yang pertama yaitu B, bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan, seperti itu. Betul yang dikatakan oleh Bu Ari, hal prinsip pembelajaran mendalam itu biasa dikenal sebagai BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, kita melaksanakan refleksi awal dulu yang akan dikirim di grup. Di sini saya lihat nilai atau keyakinan apa yang Anda pegang sebagai guru yang dapat mendukung pembelajaran berpusat pada murid. Sebagian besar dari Bapak Ibu yang saya lihat menjawabnya percaya diri, sesuai dengan agama yang dianut, kejujuran, infak, dan lain sebagainya. Sepertinya ini kurang lebih ya Bapak Ibu. Cuman kalau di pembelajaran nomor 2, mohon izin Kak agak ke atas. Pengalaman apa yang pernah Anda alami, misalnya praktik baik di kelas yang bisa menjadi bekal mengembangkan pembelajaran mendalam. Mungkin di sini yang menarik perhatian saya yaitu Bu Evelyn membuat market anak dapat eksplorasi. Oke, Bu bisa dibagi Bu pengalaman praktik baiknya. Oke, terima kasih untuk Bu Dian atas kesempatannya. Jadi saya sedikit berbagi terkait apa yang sudah saya lakukan sebelumnya, yaitu tepatnya di kelas 10 kemarin. Nah, di sini saya mengeksplor anak itu untuk membuat proyek. Jadi proyeknya ini saya membuat miniatur atau sejenis market bagaimana gambaran yang sebenarnya. Jadi anak itu bisa belajar dan menceritakan kembali dengan sederhana dari apa yang mereka sudah buat, seperti itu. Jadi mereka walaupun tidak memperoleh di sini secara langsung, mereka bisa buat tiruannya seperti itu. Jadi anak itu senang. Dan apa respon mereka kemarin? Bu, gimana kalau kita project aja terus gitu, biar nggak bosan juga gitu. Jadi enak juga, anak itu lebih sederhana untuk menjelaskan dengan bahasa mereka. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Evelyn untuk penyampaiannya. Untuk Bu Evelyn kita beri tepuk masyarakat. Terima kasih. Baik, jadi tadi itu ya pengalaman praktik baik dari Bu Evelyn. Nah ini sudah agak akan masuk ke prinsip pembelajaran karena tadi beliau sudah sempat menyinggung kalau misalkan tadi ternyata anak-anak lebih senang kalau diberikan pembelajaran project seperti itu. Oke baik, nah di sini Bapak Ibu ada latar belakang yang saya buat prinsip pembelajaran mendalam. Jadi yang pertama adalah kebutuhan era modern. Jadi kita ini kan sekarang hidup di serba yang serba berkecukupan di bidang pengetahuan dan ilmu teknologi gitu Bapak Ibu. Jadi murid kita ini diarahkan untuk memahami konsep pembelajaran, berpikir kritis dan aplikatif. Berpikir kritis berarti mereka ini sudah tidak di tahapan yang misalkan apa pengertian dari ini. Nah mereka sudah berpikir kritis sampai caranya itu mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan dari kita dari gurunya seperti itu. Nah pola pikir bertumbuh, kesalahan sebagai peluang belajar. Kemarin sudah disinggung oleh Bu Hermin, pola pikir bertumbuh itu growth mindset itu harus kita miliki dan juga harus siswa miliki agar bagaimana kalau misalkan mereka menghadapi tantangan yang diberikan oleh gurunya itu bukan dianggap sebagai kita ini memberikan dia kesulitan, tapi dianggap sebagai oh berarti guru saya percaya kalau saya mampu, seperti itu. Contohnya kayak saya di depan sini ya Bu Tri, dipilih Bu Tri untuk memberikan materi kepada Bapak Ibu. Nah dan sama dengan Bapak Ibu, padahal hari ini kan
misal untuk tiduran, tapi kita memilih untuk belajar di dalam kelas yang kita anggap ini kelas. Berarti kita semua sudah menerapkan pola pikir bertumbuh. Profesionalisme guru. Nah, profesionalisme guru di sini, guru itu bersifat reflektif, strategi berbasis data dan evaluasi berkelanjutan. Kita semua sudah profesional, Bapak Ibu. Hanya kita perlu mengupgrade lagi, mengupdate ilmu yang sudah kita dapat untuk kita lebih reflektif lagi. Kita juga sadar apa sih penyampaian dari kita yang kurang kepada siswa, sehingga siswa itu kadang merasa masih kok kurang paham. Nah, nanti kita akan ada pembelajaran strategi berbasis data. Kita mengecek data siswa melalui observasi. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian evaluasi berkelanjutan. Kemudian yang evaluasi berkelanjutan ini biasanya setelah pembelajaran ada mengadakan refleksi dan lain sebagainya. Neuroscience. Nah, belajar aktif dan reflektif meningkatkan aktivitas otak. Jadi saya sedikit tadi malam membaca Bapak Ibu bahwasannya kalau kita terus melatih otak kita untuk berpikir, kita itu semakin ingin terus tahu gitu. Jadi neuroscience yang ada di kita ini jadi semakin aktif mencari tahu jawabannya. Karena apa? Karena kita sudah berusaha untuk mencari-cari. Kalau misalkan dulu karena kita tadi berkaitan dengan pola pikir bertumbuh, kita akan ingin mencari tahu dan mencari tahu lagi. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan abad ke-21. Nah, ini yang dipentingkan dan yang dibutuhkan adalah kreativitas, kolaborasi, dan problem solving. Kita diarahkan untuk kreatif. Ya, begitupun dengan siswa, melakukan kolaborasi pembelajaran. Kemudian bagaimana cara kita dan siswa menghadapi permasalahan yang ada di kelas dan menyikapinya itu seperti apa? Seperti itu. Oke, baik. Di sini ada prinsip pembelajaran mendalam yang seperti tadi saya tanyakan ke Ibu Ari, ada BBM, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Oke. Kalau berkesadaran atau mindful, pembelajaran dilakukan dengan kesadaran penuh terhadap tujuan, proses, dan diri sendiri. Jadi kita ini sebagai seorang guru ya Bapak Ibu saya ngomongnya, kita juga harus mengetahui. Saya yakin kita semua sudah sadar di kelas itu apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita sampaikan kepada siswa kita pada pembelajaran. Kemudian kita juga proses. Kita perlu kita perlu percaya diri terhadap proses yang akan kita sampaikan di kelas. Kemudian ciri-cirinya adalah peserta didik aktif dan meregulasi diri dalam belajar. Mungkin ini akan menjadi pembelajaran kita juga karena seperti yang kita lihat, kebanyakan siswa kita itu masih belum mengetahui Bapak Ibu. Apa sih tujuan mereka berada di kelas? Yang seperti kemarin ditanyakan Bu Hermi ke Ibu Ayu, mereka sadar nggak ada di kelas itu? Mereka pasti sadar Bapak Ibu, tapi mereka belum tahu nih tujuan mereka di kelas itu untuk apa. Kalau misalkan ditanya, kan untuk belajar Bu, tapi ketika kita bertanya, mereka kan bingung. Nah, sesuai dengan yang disampaikan pada pembelajaran di sini, kalau anak-anak itu masih kebanyakan bingung, berarti mereka belum sadar apa tujuan mereka datang ke sekolah, apa tujuan pembelajarannya. Seperti itu. Nah, terus memahami tujuan pembelajaran dan termotivasi secara intrinsik. Jadi salah satu untuk menciptakan berkesadaran dalam pembelajaran, harus tahu betul tujuan pembelajarannya apa dan siswa termotivasi untuk belajar secara mandiri seperti itu. Fokus dan konsentrasi terjaga selama proses belajar. Fokus sepertinya untuk kebanyakan siswa termasuk saya juga dulu Bapak Ibu, fokus itu adalah hal yang susah. Yang untuk fokus ke satu hal itu kadang kalau sudah jam siang, aduh sudah ngantuk dan lain sebagainya. Nah, ini berarti kalau misalkan kita masih menemukan siswa kita yang seperti itu, berarti pembelajaran kita belum berkesadaran. Kemudian yang berikutnya mampu mengembangkan strategi belajar sendiri. Nah, untuk mengembangkan strategi belajar kita sendiri, Bapak Ibu, tentu kita harus melakukan yang namanya refleksi berbasis data. Kita mengecek data-data, observasi ke kelas, apa yang menjadi kekurangan pada siswa, seperti itu. Prinsip pembelajaran bermakna atau meaningful. Sepertinya saya ingin mendengar suara Pak Pauji. Oke, berikut prinsip pembelajaran mendalam. Ini langsung yang kedua ya, bermakna atau meaningful. Pengetahuan yang dipelajari memiliki relevansi dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-cirinya yaitu mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi nyata,
merasakan manfaat dan relevansi dari materi yang dipelajari. Selanjutnya, keterlibatan komunitas dan orang tua mendukung pembelajaran bermakna. Oke, baik, terima kasih Bapak Uji sudah membantu saya untuk menjabarkan prinsip pembelajaran mendalam. Nah, tadi yang saya notice dari Bu Evelyn ketika menerapkan praktik baik di kelas, bahwasannya ada beberapa anak ya di kelas itu lebih suka melakukan pembelajaran project. Nah, project ini Bapak Ibu secara tidak langsung sudah bermakna bagi mereka karena sudah menyangkut ke prinsip pembelajaran. Yang pertama, karena mereka sadar mereka mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh Bu Evelyn dengan project itu tadi. Terus yang kemudian bermakna, mereka merasa pembelajaran ini tuh relevansi dengan kehidupan mereka. Karena apa? Karena mereka sudah pasti harus membaca, kemudian mereka harus mengamati lingkungan sekitar mereka. Karena yang saya lihat waktu anak-anak mengerjakan tugas dari Bu Evelyn, mereka banyak mengamati alam sekitar. Mereka lebih senang keluar lapangan seperti itu. Nah, jadi mereka ini mampu mengaplikasikan pengetahuan yang mereka dapatkan di kelas dengan situasi nyata. Berarti sudah berkeselarasan dengan prinsip mendalam kalau pembelajaran itu harus bermakna bagi siswa seperti itu. Anak-anak juga harus merasakan manfaat dan relevansi dari materi yang dipelajari. Jadi tidak sekedar hanya hari itu saja dapat materinya, setelahnya itu lupa, tapi dia mampu untuk mengingat materi secara jangka panjang, kemudian mampu mengaplikasikannya. Nah, Bapak Ibu, di sini terlibatnya komunitas dan orang tua mendukung pembelajaran bermakna. Seperti yang dikatakan oleh Pak Dikwan kemarin, kalau misalkan setiap pembelajaran itu kita harus didukung oleh orang tua, mitra pembelajaran, agar pembelajaran kita itu semakin baik dan bermakna ke depannya. Next, Kak Sadar. Nah, menggembirakan atau joyful. Bapak Ibu, saya sebagai seorang pengajar juga merasakan bahwasannya yang paling susah itu adalah bagaimana menciptakan cara belajar itu yang menyenangkan agar anak-anak itu tidak merasa bosan. Karena saya sendiri adalah guru sejarah. Seperti yang Bapak Ibu tahu, kebanyakan guru sejarah itu kan mendongeng, menceritakan. Nah, itu kalau misalkan anak-anak masih ngantuk, berarti kan pembelajarannya belum menggembirakan ya Bapak Ibu. Nah, biasanya saya menciptakan bagaimana sih agar anak-anak ini gembira di dalam kelas. Tentunya karena kita tidak bisa ya Bapak Ibu, mereka langsung ke lapangan. Ada yang mau ngajak untuk melihat situs di Tunggang Parangan. Nah, karena materinya belum sampai ke sana, jadi saya tuh ada ini Bapak Ibu dari kementerian, saya dapat itu berkunjung online ke Museum Sangiran. Jadi saya mengarahkan ke layar proyektor, terus saya mengarahkan di bagian-bagian tertentu ya kita jalan-jalan online Bapak Ibu. Tentu mereka senang. Mereka lebih senang pembelajaran itu yang tidak hanya sekedar mencatat, terus itu menulis aja satu buku, kemudian mereka hanya diajak menghafal, terus itu ujian yang sekiranya bertanya dan lain sebagainya. Itu ada nanti Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan yang saya amati dari anak-anak, biasanya kalau kita memberikan tugas, bahkan kalau misalkan kita hanya memberikan tugas esai 1 sampai 5 soalnya hots ya, mereka itu juga tidak akan sampai ke sana karena mereka dibantu oleh AI. Jadi kita kurang tahu nih, kadang Bapak Ibu saya itu hanya memeriksa satu buku anak-anak aja karena jawabannya sudah pasti sama. Kalau misalkan ada satu teman yang men-skip ada beberapa anak yang juga oh itu salah ya, baru ikutan men-skip Jadi bagaimana caranya agar pembelajaran ini tetap menggembirakan bagi anak-anak? Biasanya saya mengatasinya dengan mengajak mereka menonton video pembelajaran, terus itu jalan-jalan online yang kayak tadi saya bilang. Terus mereka itu biasanya kalau anak-anak paling senang ketika di kelas itu kita melakukan ice breaking. Ya, ice breaking untuk meningkat mengembalikan lagi semangat mereka di dalam kelas seperti itu. Jadi tidak ngantuk. Nah, itu sudah berarti berkelasan dengan bagaimana menciptakan pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran yang menggembirakan. Pasti Bapak Ibu juga punya banyak cara untuk membuat kelas yang Bapak Ibu ciptakan itu menjadi menggembirakan. Seperti biasanya saya amati, yang sering saya lihat adalah Bu Eka. Bu Eka sering membawa anak-anak ke lapangan, menerbangkan pesawat. Pembelajaran ya Bu ya? Ya, nah terus itu saya lihat di TikToknya beliau sering membagikan juga itu praktik baik dalam mengajar. Kelas itu menjadi seru. Nah, karena kebanyakan pembelajaran yang hanya sekedar ceramah, Bapak Ibu itu
terlihat membosankan seperti itu. Saya buka dulu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang semangat dong Bapak Ibu. Maaf ya Bapak Ibu. Maaf ya Bu. Enggak Bu. Ya, Bapak Ibu, karena sepertinya Bapak Ibu sudah sangat semangat ya, kami sudah kenyang. Menghindari ngantuk, saya akan langsung ke pembelajaran inquiry kolaboratif. Bapak Ibu, ini merupakan materi terakhir yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya sudah yakin dan percaya bahwasanya Bapak Ibu sudah tahu apa pembelajaran inquiry kolaboratif. Nah, berhubung saya diarahkan untuk mengimbaskan, jadi saya mengimbaskan sedikit aja, sedikit Bu Suryani. Gak usah karena saya tanya. Nah, Bapak Ibu, tapi ada refleksi awal seperti biasa. Jadi jangan Bapak Ibu, jangan dong Bapak Ibu, jangan dilewatkan. Jangan Bu ya, kita harus mengikuti prosedur yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran mendalam kemarin 5 hari. Saya kalau nggak saya imbaskan Bu. Ya Bu, justru karena 2 hari jadi ini harusnya lebih semangat Bu. Bapak Ibu sudah saya kirim di grup, silakan. Inquiry kolaboratif ini merupakan pendekatan yang memungkinkan kita sebagai guru bekerja sama dengan rekan guru juga secara sistematis untuk menemukan tantangan nyata yang ada di dalam kelas. Contohnya seperti misalkan Bapak Ibu kayak saya guru sejarah mau melakukan kolaboratif sesama guru IPS untuk mencari apa yang menjadi kekurangan pembelajaran di salah satu atau di ruang belajar siswa seperti itu. Nah, kita bisa melakukan kolaborasi pembelajaran. Nah, apa yang harus dilakukan? Tentu untuk melakukan pembelajaran inquiry kita harus merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian menerapkan strategi tersebut sambil terus merefleksi dan menyempurnakan cara mengajar. Pendekatan ini bersifat reflektif, berbasis data, fakta pada kolaborasi dan bertujuan tidak hanya meningkatkan hasil belajar, tetapi juga mengembangkan profesionalisme sebagai guru. Nah, di sini ada prinsip-prinsip inquiry kolaboratif seperti yang saya katakan. Yang pertama berbasis data dan bukti, jadi kita melakukan observasi di dalam kelas. Kemudian yang kedua kolaborasi yang setara dan bermakna kepada semua guru, kepala sekolah, orang tua serta mitra pendidikan. Jadi semuanya kita melakukan kolaborasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kemudian budaya yang terbuka dan reflektif. Jadi kita terbuka nih, apa yang menjadi kekurangan di dalam pembelajaran kita sesama guru lain. Misalkan saya terlalu banyak menggunakan metode ceramah, terus nanti di Bu Eka, oh saya tuh karena seringnya saya aja yang jadi pusat perhatian siswa, nanti kita melakukan kolaborasi itu. Bagaimana caranya agar saya tidak terlalu ceramah dan Bu Eka tidak terlalu banyak menggunakan perhatian dari siswa untuk pembelajarannya. Nah, kemudian yang berikutnya kontekstual dan responsif. Maksudnya adalah belajar bisa mengaplikasikan pembelajarannya seperti itu. Kemudian pembelajaran berkelanjutan di tempat kerja seperti yang sekarang kita sedang melaksanakan, yaitu IHT. Ini kan tujuannya untuk mengupgrade ilmu yang kita punya, bisa kita aplikasikan seperti itu. Kemudian fokus pada pembelajaran dan hasil murid. Jadi kita tidak mencari kesalahan murid itu, oh karena dia kurang pintar di pembelajaran ini, karena ada beberapa hal yang dia tidak pahami, karena dia jarang masuk atau apa. Tapi kita fokus pada perbaikan, fokus pada pembelajaran, nantinya akan menentukan hasil belajar dari si murid tersebut. Terus terstruktur tapi fleksibel. Ya ini Bapak Ibu sudah tahu lah ya, maksudnya terstruktur dalam artian sistematis ya Pak, sistematis dan bisa kita ubah kalau misalkan ada sesuatu yang kedepannya tidak baik saat menjalankan kolaborasi inquiry. Nah ini Bapak Ibu yang harus kita perhatikan ketika kita ingin membuat siklus inquiry kolaboratif. Yang pertama assess atau identifikasi. Jadi kita bersama tim yang lain melakukan
atau memahami dulu nih murid melalui asesmen. Nah biasa dulu waktu saya sebagai murid, cara kalau saya yang melihatnya Bu Iin itu dulu kalau masuk di kelas saya, mohon izin ya Bu Iin, selalu bertanya berdasarkan absen. Ya kalau misalkan nama saya Dian, coba kamu sebutkan rumus aritmatika. Nah, kenapa berkaitan dengan ases yang seperti disampaikan Bu Eka, asesmen diagnostik itu bisa kita terapkan di awal. Nah, apa yang diterapkan oleh Bu Iin itu adalah asesmen diagnostik. Mendiagnostik dulu siswa ini, ingat nggak masih materi minggu kemarin seperti itu. Kalau misalkan secara berulang ditanya siswa masih tidak paham, ini bisa kita identifikasi lebih lanjut. Nah, kemudian hasil identifikasi kita menjadi fokus pembelajaran. Jadi fokusannya adalah ternyata dia kurang paham di bagian ini. Apa yang harus kita benahi? Nanti pembenahannya kita ke perancangan Bapak Ibu, mendesain pembelajarannya. Nah, jadi bagaimana mendesainnya? Tentu kita harus berdasarkan materi yang bermakna, adaptif, dan menantang. Ini bisa menggunakan prinsip pembelajaran BBM tadi, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian yang terakhir adalah menerapkan di kelas, bagaimana kita mengimplementasikannya bersama rekan sejawat kita di kelas. Yang terakhir, measure, reflect, change. Pengukurannya, sejauh mana keberhasilan setelah kita melakukan inquiry kolaboratif di kelas tersebut, berhasil tidak? Ada kemajuan atau tidak? Nah lalu kemudian refleksi, ternyata setelah pengukuran masih ada beberapa hal yang harus kita benahi. Maka di sini kita benahinya di bagian refleksi, lalu diperbaikan kembali kita menyusun rencana ke depannya. Seperti itu Bapak Ibu.